penolakan mereka itu bukanlah karena mereka tidak dapat hadir, melainkan mereka tidak mau hadir dan berusaha untuk mencari alasan atau berdalih untuk tidak hadir atas undangan sang pemilik pesta. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Pagi yang indah ini ya Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu. Dan pada saat ini kami mau merendahkan hati kami, membuka pikiran kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Renungan yang akan mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Berfirmanlah Tuhan, kami mau terima dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul daripada renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berdalih. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, yang dilakukan adalah manusia mencari pembenaran diri. Tuhan tahu semuanya, apa yang kita lakukan dan apa yang terjadi atau kita alami. Tuhan memanggil Adam bukan karena ia tidak tahu. Saat ketahuan akan perbuatan dosa mereka, mereka bukan mengakuinya, tetapi justru mencari pembenaran diri. Mereka saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Di dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 24 dituliskan tentang orang-orang yang berdalih, di mana mereka sudah diundang secara resmi untuk menghadiri suatu pesta yang besar. Para undangan itu
meminta untuk dimaafkan karena mereka terhalang untuk bisa hadir. Yang pertama, ada seorang yang baru membeli tanah dan harus melihatnya dulu sehingga tidak dapat menghadiri undangan tersebut. Hal ini adalah gambaran seorang yang cinta akan dunia dan terus memperluas kepemilikannya, berusaha mencari harta yang lebih lagi, sehingga undangan pesta tersebut tidak dapat dihadiri. Yang kedua, ada yang baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan harus mencobanya. Hal ini adalah gambaran seorang yang khawatir akan bisnisnya, sehingga harus terus memantaunya hingga tidak sempat untuk hadir dalam undangan pesta tersebut. Seringkali kita juga melakukan hal yang sama. Kita sibuk dengan kesibukan diri kita. Kita tidak sempat untuk hadir dalam ibadah. Dan yang ketiga, ada yang baru menikah sehingga tidak dapat hadir. Urusan keluarga menjadi penghalang kehadiran mereka. Penolakan mereka itu bukanlah karena mereka tidak dapat hadir, melainkan mereka tidak mau hadir dan berusaha untuk mencari alasan atau berdalih untuk tidak hadir atas undangan sang pemilik pesta. Dan mereka meminta untuk dimaklumi akan ketidakhadiran mereka tersebut. Sadarkah kita pun sering melakukan hal yang sama? Karena hal tersebut ternyata sering kita lakukan. Bukannya kita tidak bisa untuk melakukan, tetapi kita tidak mau. Kita tidak memiliki niat, sehingga kita akan mencari beribu-ribu alasan untuk dimaafkan, untuk menyatakan bahwa aku tidak dapat melakukannya karena hal-hal tersebut. Itulah alasan yang dicari-cari. Kita berdalih macam-macam. Selalu ada alasan atau dalih untuk tidak menjalankan firman. Ketika kita memohon untuk dimaafkan, belum bisa datang ibadah karena sesuatu hal tersebut. Belum bisa memberikan persembahan karena aku belum berkecukupan atau berkelimpahan. Belum bisa menolong orang lain karena aku masih butuh, dan lain sebagainya. Hati-hatilah, karena jika demikian, kita sudah memberikan kesempatan untuk dosa masuk dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 12 ayat 5 sampai yang ke-8, di mana Yudas menganggap pemborosan atas perbuatan Maria yang mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal. Oleh sebab itu, ini adalah merupakan dalih dari Yudas Iskariot yang sesungguhnya cinta akan uang. Dan di dalam Lukas 14 ayat ke-33 dikatakan demikian. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jika kita merespon undangan keselamatan dari Yesus yang telah mati di atas kayu salib, maka kita akan melepaskan semua yang ada di dunia ini dan pergi mengikuti Yesus. Artinya apa? Hati kita tidak terikat pada keduniawian lagi. Kita melepaskan semuanya, hawa nafsu dan kedagingan kita, dan pergi untuk menjadi murid Yesus. Itulah orang-orang yang berdalih selalu memiliki beribu macam alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan.
Janganlah kita seperti orang-orang yang berdalih tersebut, maka kita akan dikuasai oleh dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami, Engkau menegur kami. Kalau sering kali kami melakukan menjadi orang yang berdalih untuk memiliki alasan yang begitu banyak untuk tidak melakukan perintah-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kau kuduskan kami kembali. Engkau menyadarkan kami pada pagi hari ini supaya kami bisa berubah. Kami mau meninggalkan hawa nafsu dan kedagingan kami untuk ikut kepadamu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hal ini mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan bukan menjadi orang yang berdalih menolak keselamatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.